Ibu Saudara. Shalom. Saudara diberkati pagi hari ini. Amin. Tangan-tangannya diberkati oleh lambaikan tangannya Bapak Ibu Saudara. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari saudara kita bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Biar nama Tuhan saja yang kita muliakan. Kita tundukkan kepala kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus buat segala kebaikan, buat segala apa yang Kau berikan bagi kami ya Tuhan. Terlebih buat kesehatan kami ya Bapa. Hari lepas hari Tuhan Engkau menuntun setiap kami Tuhan. Kau menghalau setiap sakit penyakit dalam setiap kehidupan kami. Oleh sebab itu kami bersyukur buat pagi hari ini. Terima kasih Bapa, bahwa kami masuk dalam hadirat-Mu. Biar nama-Mu yang kami muliakan pagi hari ini. Buat setiap umat-umat-Mu yang sudah hadir di tengah ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Kau memberkati mereka. Bahkan yang masih dalam perjalanan Tuhan, Engkau hantarkan tidak kekurangan sesuatu apapun. Sehingga kami boleh bersama-sama memuliakan Tuhan, memuliakan Engkau di tempat ini. Terima kasih Yesus. Terpujilah Engkau. Kami siap meninggikan nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kita tetap dalam hadirat Tuhan. Di minggu yang pertama ini kita mau Tuhan Yesus yang kita muliakan.
kuasa Tuhan ada di tengah-tengah ibadah kita pada pagi hari ini. Kau yang berbeban berat, kau yang punya masalah, serahkan sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Hanya karena Dia yang sanggup melakukan perkara yang besar dalam setiap hidup kita. Terima kasih Tuhan, yang Tuhan mau kita setia, kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan berperkara dalam setiap kehidupan kita. Kuasa yang tak
sukacita kami, bahwa kami bersukacita karena Engkau ya Bapa. Namun sebelumnya Tuhan, kami akan berdoa seperti yang Engkau ajarkan kepada murid-murid-Mu. Mari kita naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya raja dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sama-sama kita katakan, amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Saya rindu menjemput Bapak Ibu Saudara area yang baru pertama kali beribadah di tempat ini. Haleluya, semua jemaat yang setia di hadapan Tuhan. Kalau hari-hari ini di masa pandemi ini kita belum bisa untuk berjabatan tangan, untuk kumpul-kumpul lebih lagi, namun kita percaya semuanya indah pada waktunya. Mari kami berikan begini Bapak Ibu Saudara, salam sehat kanan kiri kita, depan belakang kita. Haleluya. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Namanya
kita akan bawa persembahan syukur kita yang pertama. Dengan hati yang bersyukur membawa bagi Tuhan untuk memperlebar kerajaan dari tempat ini. Haleluya Yesus. Masuki di minggu pertama di bulan September ini, tuntun kami, ajar kami Tuhan. Kami akan tinggalkan tahun 5780 dan kami akan masuk tahun 5781 di tahun penanggalan Ibrani. Kami percaya Kau bawa gereja-Mu, bawa kami umat-umat-Mu masuk dalam rencana-Mu Bapa. Kami bersyukur Bapa. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Kami kembalikan segala pujian, segala hormat hanya bagi Engkau. Urapi hamba-Mu dan kami semua, biar kebenaran firman menuntun kami, mengajar kami, membentuk kami seturut rencana-Mu dan kehendak-Mu Bapa. Terpujilah nama-Mu Bapa. Haleluya. Mari kita katakan amin. Silakan dulu saudara kasih Tuhan.
Shalom semuanya. Puji Tuhan, tadi BL udah katakan salam sehat, kita semuanya sehat-sehat. Amin. Haleluya. Kita bersyukur kita masuk di bulan September, ada tuntunan Tuhan apa yang harus kita akan capai, dan kita percaya di tahun Ayin Pai ini bicara tentang mulut, tapi kita masuk akan tahun yang baru di penanggalan yang Ibrani. Kita percaya ada sesuatu yang Tuhan akan nyatakan dalam gerejanya. Kita bersyukur. Mari kita buka firman Tuhan dalam Yeskiel 37 ayat 4 sampai 6. Saya kasih tema Tuhanlah yang mengubahkan keadaan. Yeskiel pasal 37 ayat 4 sampai 6. Yang sudah ketemu katakan oke. Haleluya. Ya. Kayaknya yang oke perempuan, yang laki-laki mana ini belum oke ya. Yuk kita baca Yeskiel pasal 37 ayat 4 sampai 6. 3, 2, 1. Lalu firman-Nya kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini, aku memberi nafas hidup di dalammu supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu nafas hidup supaya kamu hidup kembali, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Kita percaya yang pertama ini kita akan dibawa dalam tuntunan Tuhan. Kita itu harus berkata-kata sesuai dengan firman Tuhan, dan kita harus berdoa. Karena apa? Keadaan yang situasi yang tidak pasti saat-saat ini dalam ekonomi, dalam keadaan bangsa kita, bahkan bangsa-bangsa mengalami kondisi yang tidak baik, seperti saat kondisi keadaan bangsa Israel, saudara. Apa waktu itu mula-mula, yaitu Yeskiel dibawa Roh Allah ke suatu padang gurun, dan itu diperlihatkan. Hanya yang dilihat tulang-tulang kering, tidak ada kehidupan, tidak ada kepastian. Saya percaya hari-hari ini media informasi memberitakan kabar-kabar yang menakutkan, bahwa seolah-olah ke depan tidak ada kehidupan yang pasti. Tapi ingat, hari-hari ini kita berani bernubuat. Amin. Hari-hari ini kita berani mengucapkan apa seperti yang difirmankan Tuhan. Katakan tulang-tulang kering ini bicara tentang kehidupan. Tidak ada kehidupan, tapi kita percaya hari-hari ini saudara, apa yang saudara alami, mari perkatakan sesuai firman Tuhan, bahwa hari-hari ini ada kehidupan. Hari-hari ini Tuhan tetap menggenapi janji-janjinya. Amin. Perkatakan firman Tuhan. Jadi di sini sudah tidak ada kehidupan pada saat itu, karena ini kebangkitan Israel. Pada mulanya yaitu bangsa Israel mengalami kondisi yang tidak baik, saudara. Tapi ingat, Roh Tuhan membawa, yaitu Nabi Yeskiel, untuk membawa suatu kata-kata nubuatan. Di sini dikatakan firman Tuhan, beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini, aku memberi nafas hidup di dalammu, pasti ada kehidupan, supaya kamu hidup kembali. Seolah-olah saat itu emang tidak ada kehidupan. Apa yang saudara alami? Seolah-olah rezekinya kayaknya mati, katakan akan bangkit kembali dan hidup kembali rezeki tersebut. Mungkin pintu-pintu tertutup untuk usaha dan berkat, kita katakan pintu-pintu akan terbuka untuk berkat, untuk mukjizat Tuhan. Perkatakan sungguh-sungguh, biar di situ Tuhan yang berkuasa akan memberikan kehidupan. Jadi kita harus berani bernubuat, kita harus berani perkatakan firman Tuhan. Seolah apa tidak mungkin, kayaknya nggak pasti, tapi kita percaya, perkatakan saja. Ketika saya pelayanan dengan gembala pembina Pak Niko, ketika Pak Niko menyampaikan, asal kami percaya ada kesembuhan. Itu bukan karena doa, tapi karena kerinduan pribadi, saudara. Jadi ada orang ngomong gini, Pak, saya titip doa dong supaya saya sehat. Nggak salah, saudara. Tapi doa yang sesungguhnya itu lahir dari hati pribadi, lepas pribadi. Apa yang saudara ucapkan, apa yang saudara lakukan, itu yang menentukan, saudara. Nggak salah. Tolong bantu dalam doa, enggak salah, saudara. Tapi yang menentukan perubahan itu ketika kita ucapkan ada tindakan dengan sungguh-sungguh.
Kita percaya itu. Di sini ketika saya merenungkan ayat ini begitu luar biasa. Keadaan apa yang saudara alami saat ini? Mungkin sakit, mungkin organ tubuh sakit, ekonominya lemah, atau keadaan apa yang saudara alami? Katakan, hai tubuh, semua akan sehat. Amin. Saya selalu berdoa tiap hari itu berdoa ini. Tuhan, saya berdoa, saya serahkan roh jiwa tubuh dalam tangan-Mu. Saya berdoa pembuluh darah, peredaran darah, jantung, paru-paru, ginjal, hati, empedu, pencernaan, semua persendian, semua sampai sum-sum, Kau berikan kesehatan. Saya perkatakan, yang lemah-lemah kembali pulih, sehat. Kok nyatanya kalau capek tetap capek sudah. Tapi karena roh kita ini ada kebangkitan, ada perkataan firman Tuhan. Firman Tuhan itu kan hidup dalam kehidupan kita. Amin. Tidak ada yang sia-sia. Mungkin saya belum pernah cerita. Waktu pandemi itu saya pernah tiba-tiba kaki saya nggak bisa jalan. Kaki kanan saya nggak cerita. Bantu dalam doa enggak. Tapi saya cek ke rumah sakit, ke klinik. Asam urat Pak, enggak, saya punya asam jawa bukan asam urat. Enggak ada dicek. Darah tinggi enggak ada, semua dicek enggak ada. Tapi saya perkatakan, kalau ini semuanya supaya saya berlutut berdoa, saya akan berlutut berdoa. Tapi kalau saya akan tetap berjalan, saya akan tetap berjalan. Akhirnya apa? Saya minum air hangat, saya mulai. Karena waktu itu sore, saya mau kul kan nggak mungkin kul itu pincang gini saudara. Tapi nyatanya yang bisa semua pulih. Karena apa? Apa yang kita katakan sesuai dengan firman Allah, sesuai dengan firman Allah. Ada kesembuhan. Seperti Yeskiel dibawa saat itu, ya kan? Hanya yang dilihat apa? Tulang-tulang kering, tidak ada kehidupan. Media informasi saat ini memberitakan kabar yang seperti itu. Menakutkan, tapi kita perkatakan firman Allah. Kita perkatakan firman Tuhan. Dan penyakit itu tidak berkuasa dalam hidupku. Karena saya punya Tuhan yang berkuasa dari segala yang ada. Keadaan juga demikian. Keadaan boleh tidak baik di dunia ini, tapi Tuhan merancangkan yang terbaik dalam kehidupanku. Perkatakan. Ketika saya membaca ayat ini begitu luar biasa. Aku akan memberi urat-urat kepadamu dan menumbuhkan daging padamu, dan aku menutupi kamu dengan kulit dan memberi kamu napas hidup supaya kamu hidup kembali, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Kalau semuanya itu akan pulihkan, kita percaya Tuhan yang memulihkan. Bukan karena hebat kita, kuat kita, karena kepintaran kita, tapi semua karena kuasa Tuhan. Kita berdoa, ya. Kalau prediksi bahwa tahun 2021 ya pelajaran ini belum pasti. Untuk sekolah kayaknya masih di rumah. Karena anggaran pemerintah pun bahwa UN itu ditiadakan. Bahkan ini berarti masih di rumah-rumah. Ya kan? Tapi kita doakan aja. Tidak ada kematian massal, yang ada penuaian massal. Kalau memberikan ketakutan apapun, perkatakan firman Tuhan. Karena Tuhan merancangkan pemulihan dan kesembuhan dan mukjizat bagi kita semuanya. Tulis dalam tulisan Alkitab, dalam Kejadian sampai Wahyu, saudara. Semua pekerjaan Tuhan dan pelayanan Tuhan Yesus berbicara tentang apa yang Dia lakukan, selalu membuat mukjizat. Tapi ada yang tidak terjadi mukjizat karena tidak percaya. Saya pernah menyampaikan tentang 4 karakter orang kan, ya kan? Sakit itu bisa dibuat sendiri. Tapi kalau kita bertobat dan kembali bersungguh kepada Tuhan, Tuhan akan pulihkan. Kita percaya. Yang pertama kita harus berdoa dan perkatakan firman Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ulang dari tempat ini perkatakan. Suami saya bertobat, ya kan? Istri saya juga bertobat, ya kan? Gitu. Yang kalau yang belum bertobat, kalau udah bertobat lebih sungguh-sungguh lagi, saudara. Amin. Yang belum setia katakan, suami saya akan setia. Dan yang setia lebih setia lagi. Perkatakan.
Usaha yang belum pulih, perkatakan akan hidup kembali dan dipulihkan kembali. Amin. Kayaknya masih ragu saudara, karena belum melihat nanti terjadi. Makanya Tuhanlah yang membuat semuanya. Amin. Tuhan yang sanggup. Bangsa Israel mengalami saat itu benar-benar kondisi seperti tulang kurang. Saya pernah kunjungan dan KPR di Surabaya, yang sekarang gembalanya sudah dipanggil Tuhan, yaitu Abraham Alek Anusa Putra. Sekali ibadah 20.000, ya kan? Ya. Ketika bersama-sama Pak Niko, Pak Timotius Arifin, bahkan Pak Alek berdoa. Ketika berdoa, Roh Kudus itu benar-benar melawat seperti keadaan di Yeskiel ini. Roh Tuhan membawa. Apa yang diperlihatkan? Semuanya sepertinya hanya boneka. Tidak ada kehidupan. Langsung semua disampaikan. Ini yang hadir ini hanya sekedar hadir. Tidak ada kehidupan dan tidak kembali pertobatan hamba-hamba Tuhan. Semuanya tersungkur. Makanya ketika kita berdoa, kita memuji, menyembah Tuhan. Roh Tuhan ada, memenuhi kita. Tuhan yang mengingatkan dosa kita, pelanggaran kita, kesalahan kita, dan kita diingatkan orang lain untuk kita doakan. Itu bisa terjadi kembali supaya dalam kehidupan kita. Makanya dalam ibadah saya rindu hadirat Tuhan selalu ada dalam ibadah kita. Amin. Supaya apa yang kita rindukan itu, apa yang kita harapkan itu tercapai, yaitu benar-benar kita memuliakan nama Tuhan. Saya pernah, kalau nggak salah, ada yang hadir juga waktu itu, mungkin waktu masa muda, kita retreat ke Lembang. Ya. Ketika retreat ke Lembang, pujian, penyembahan, menyanyikan, ya terus tiba-tiba Roh Kudus turun, semuanya tidak ada yang sanggup berdiri, semua berlutut. Kalau Roh Tuhan sudah hadir di tengah-tengah kita. Makanya nggak sempat kita ngomong, gimana kamu tadi masa apa, nggak sempat saudara ya. Kamu udah gajian atau belum sempat, nggak sempat ngomong itu. Kalau Roh Tuhan sudah hadir, kita lupa semua. Kita hanya benar-benar kagum akan karya Tuhan. Saya masih ada fotonya saudara. Karena itu mengingat begitu luar biasa. Ketika saya menyampaikan satu hal di mimbar, tiba-tiba ya itu mimbar ini terpelanting. Saya rindu itu kembali kerinduan kita, cinta mula-mula itu. Saya kalau tidur, kalau Tuhan ingat sesuatu, saya langsung bangun. Jam berapa pun bangun berdoa. Pernah di minggu berapa saya sampaikan kan, tiba-tiba bangun jam 1:30 karena benturan yang keras membentur kaca jendela, tapi istri nggak dengar. Saya nggak menceritakan itu. Pagi-pagi baru menceritakan. Oh iya, nggak mungkin kalau kita tidur nyenyak tiba-tiba suara yang lain nggak dengar, tapi saya dengar pasti itu ada sesuatu. Setelah itu saya berdoa, Tuhan, perlindunganmu semuanya bagi kami umat-umat. Saya selalu berdoa kalau terus terang saya selalu berdoa bagi umat-umat Tuhan. Tiap pagi, ya tiap hari saya doakan. Semua dalam perlindungan Tuhan. Apa yang saat-saat ini dialami, kita pun tahu keadaan kondisi seperti ini. Tapi kita perkatakanlah firman Tuhan. Itu yang pertama, kita berdoa dan katakan firman Tuhan. Yang kedua, kita percaya kita harus mencabut perkataan yang sia-sia. Yuk kita buka firman Tuhan dalam Ayub 42 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan dalam Ayub 42 ayat yang ke-6. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Di ayat 5 dikatakan, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Kita percaya disitulah kondisi ketika Ayub
orang yang saleh, orang yang jujur, orang yang takut akan Tuhan, diizinkan segala sesuatu yang dimilikinya itu semuanya habis. Dia awal-awalnya begitu kuat dan mampu, dan berkata Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Bahkan dia benar-benar mempersiapkan diri. Tapi akhirnya dalam Ayub pasal 3 ayat 1 dikatakan firman Tuhan, sesudah itu Ayub membuka mulutnya dan mengutubi hari kelahirannya. Pernah dia, Tuhan, mengapa setelah saya menjadi orang yang berhasil tapi diizinkan dipermalukan seperti ini? Akhirnya apa? Dia menyesal untuk hari kelahirannya. Dicabutlah perkataan itu. Saudara, ketika mendengar dengan kata orang Tuhan itu biasa, karena hanya mendengar, terkadang saudara mulai berkata-kata yang tidak baik. Kalau hanya mendengar, belum pernah merasakan, belum pernah benar-benar terjadi dalam kehidupan saudara. Bisa kata-kata banyak, karena mendengar dari orang saja bahwa Tuhan kita itu dahsyat. Sehingga apa? Perkataan kita itu akhirnya, saya emang dilahirkan seperti ini. Saya menjadi orang yang gagal. Hidup saya pasti gak bisa berubah, karena kena virus gini gitu-gitu doang. Itu GGD sudah ya. Virus gitu-gitu doang ya, gitu muter aja. Hari ini, hari esok muter aja, gak ada perubahan. Jadi karena apa? Hanya mendengar dari orang saja, dari kata-kata yang sia-sia diucapkan. Oleh sebab itu kita harus mencabut perkataan yang sia-sia, supaya digenapi doa-doa kita, supaya digenapi apa yang kita perkatakan firman Tuhan tersebut. Kalau anak belum berubah, jangan katakan anak ini memang gak bisa berubah. Jangan katakan seperti itu. Kalau gak percaya, udah lakukan saja, nanti gak berubah-berubah. Tapi kita harus cabut perkataannya sia-sia. Anak saya pasti berhasil, anak saya pasti baik. Anak ini memang bodoh, nggak pernah belajar. Kamu gimana mau berhasil? Ingat saudara, makanya perkataan itu seperti paku nancap saudara di tiang kayu. Kalau sudah nancap saudara, dicabut tetap ada bekasnya saudara. Itu membekas dan diingat orang tersebut yang dikata-katakan. Anak mungkin sesama saudara. Makanya kita perkatakan firman Tuhan dan doa. Perkataan adalah doa. Cabut perkataannya sia-sia. Amin. Jangan sampai ada kata-kata yang sia-sia. Hari ini emang, kayaknya nggak ada. Kalau dagang mungkin ya, ketika profesinya dagang itu, enggak, kayaknya hari ini nggak hoki, nggak ada yang beli. Jangan perkatakan seperti itu. Ada nggak katakan pasti diberkati hari ini. Amin. Kita perkatakan firman Tuhan. Cabut perkataan yang sia-sia tersebut. Untuk sesama, bahkan untuk pemimpin mungkin di perusahaan. Pemimpin saya itu medit, kikir, pelit lagi, lengkap saudara. Ingat, makanya pedit bener ya. Dia kikir bener. Pokoknya susah ngasih, ya kan? Karena perkataan itu keluar. Cabut, perkatakanlah yang baik. Mungkin saya akan berubah dan akan baik. Perkataan yang benar yang kita ucapkan. Cabut perkataannya sia-sia. Baru pilek-pilek dikit demam gitu, baru jangan-jangan ini COVID lagi kan? Perkaya kita harus cabut perkataannya sia-sia. Jadi kita harus cabut perkataannya sia-sia. Itu tadi cabut perkataan yang sia-sia. Yang kedua, yang pertama tadi kita harus berdoa dan kita ucapkan firman Tuhan. Yang kedua kita harus cabut perkataan yang sia-sia. Yang ketiga, Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Kita percaya, kita harus bersyukur kepada Tuhan. Kalau Tuhan sudah membentuk, menciptakan segala sesuatu itu pasti ada rencana Tuhan. Dan rencana Tuhan itu tidak pernah gagal. Mari kita buka dalam Ayub 42 ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan dalam Ayub 42 ayat yang kedua. Aku tahu
bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Aku tahu. Jadi tadi tidak mengerti, jadi mengeluarkan kata-kata yang sia. Sekarang kita harus mengerti kalau Tuhan punya rencana, tidak pernah gagal dalam kehidupan kita semua. Yang setuju katakan amin. Gembala pembina disuruh pelayanan waktu itu nyingkir aja, tapi akhirnya diizinkan semuanya bangkrut. Baru benar-benar dia menyadari. Pak Alek Tanusa Putra waktu disuruh pelayanan, dia kabur-kaburan saudara. Pokoknya saya di gereja aja, gak mau melayani. Tiba-tiba dia bawa mobil, nabraklah anak kecil saudara. Dan dokter mengatakan bahwa anak ini akan mati, meninggal. Wah, dia lari ke gereja saudara. Seharian dia semalaman berdoa di gereja. Tuhan, saya mendengar suaramu supaya saya melayani. Akhirnya pelayanan saudara. Tapi Tuhan nyatakan mujizat, anak itu tidak jadi mati saudara. Luar biasa kan? Waduh, orang banyak sudah berkerumun, kan? Waduh, udah deh habis deh. Tapi dia lari ke gereja. Untung dia lari ke gereja dan berdoa, saudara ya. Akhirnya buka pelayanan. Hanya di terasnya. Waktu itu tahun-tahun sudah 80-an belum ada gereja yang begitu luar biasa, saudara. Hanya di teras saja 7 orang tepuk tangan, sukacita, saudara. Dan orang lain sering lalu-lalu, gereja apaan ini kayak gini. Tidak peduli. Dia lakukan terus. Akhirnya bisa membangun gereja yang besar. Semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Kita percaya, kita juga dimulai dari yang kecil. Tapi kalau Tuhan, rencana Tuhan tidak pernah gagal. Kalau engkau dipanggil dalam pelayanan, ya kan, engkau dipanggil dalam sebulan, pasti kita percaya semuanya rencana Tuhan tidak pernah gagal dalam kehidupan kita. Walaupun jika diproses, dibentuk seperti apa, tetap kita jadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita percaya, pegang ayat ini saudara. Yang pertama apa tadi? Kita harus berdoa dan mengucapkan firman Tuhan. Yang kedua, kita harus mencabut perkataan yang sia-sia. Jangan katakan sial nih saya ini. Silakan 12 nggak ada saudara. Kita semua cabut perkataan yang sia-sia. Yang ketiga, kita tahu bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Saya pribadi katakan, saya dulu sekolah, saya nggak mengerti, cita-cita saya itu jadi seorang rocker saudara, pemain band saudara. Makanya saya punya gitar, pokoknya itulah kerinduan saya. Sempat kami bikin itu kerja sekolah, tapi akhirnya tetap melayani. Akhirnya Tuhan panggil tahun 2000, saya tinggalkan sebulan saya. Tapi tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Siapa sih kita ini? Tidak ada yang bisa kita banggakan. Nanti pun kalau saya dipanggil Tuhan, ini pun saya tinggalkan gereja dan semuanya ini. Tapi semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Gereja yang besar pun, ya kan? Apapun harta yang kita miliki, semua kita akan tinggalkan. Apa yang kita banggakan? Inilah firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan diri untuk masuk dalam perjamuan kudus. Mari kita lanjut berdiri. Haleluya. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Kau mengingatkan kami, Kau mengajar kami, menegur kami, ampuni kami. Kami belajar memperkatakan, kami berdoa memperkatakan firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami pernah mengatakan yang sia-sia, saya mencabut perkataan yang sia-sia tersebut. Supaya hidup kami Tuhan, rencana-Mu terjadi. Oh haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, Engkau Tuhan penyembuhku, Engkau Tuhan
Roh Kudus, urapi hamba-Hambamu yang layak. Kami serahkan roti dan anggur sebagai tubuh dan darah. Kami akan makan dengan benar. Kami mengingat pengorbananmu di kayu salib. Kami mengingat Tuhan karyamu yang begitu besar bagi kami. Kami yang berdosa, yang hina ini Kau jadikan mulia di hadapan. Dosa kami begitu berat Tuhan, Kau hapus segalanya Bapa, supaya kami menjadi umat yang berkenan di hadapan. Bahkan segala pelanggaran kami tidak Kau ingat Bapa. Makasih mari kita minta ampun kepada Tuhan. Kita mau masuk dalam perjamuan kudus, supaya dalam perjamuan kudus ini berkenan. Ini kami Bapa, mungkin ada dosa-dosa yang tersembunyi, kita minta ampun kepada Tuhan. Ampuni, ampuni, ampuni Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Ampuni, ampuni kami. Kami mengasihi sesama kami, terutama kami mengasihi Engkau. Biar ada pemulihan, ada kesembuhan terjadi. Terima kasih Bapak, kami bersyukur, kami bersyukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Roti dan anggur dapat dibagikan. Engkau Tuhan, silakan duduk. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti kita tinggi-tinggi. Haleluya. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara kasih Tuhan, bukan roti yang kita pecah-pecahkan adalah bersama dengan tubuh Yesus. Mari kita makan di dalam. Mari kita angkat cawan kita. Darahnya tercurah, tertumpah bagi kita semua. Oh, haleluya. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimantarkan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara kasih Tuhan, bukakan cawan yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persembahan dan darah Yesus. Mari kita minum. Mari kita bersyukur. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Haleluya.
menyembuhkan, memulihkan umat-umat-Mu, bahkan yang memberkati berlimpah-limpah. Terima kasih Bapa, kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan saudara kasih Tuhan. Jadi minggu yang bersyukur membawa bagi pekerjaan pada tempat ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, di akhir ibadah kami mau membawa persembahan kami kepada Engkau Tuhan. Biarlah persembahan kami dipakai untuk memperlebar kerajaan di tempat ini. Setiap tangan-tangan yang memberikan Tuhan Engkau berkati berlipat kalian. Apapun usaha dan pekerjaan kami Tuhan berkati. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami siap memberi bagi Engkau. Haleluya. Amin. Dengan hati yang bersyukur bawa bagi Tuhan Yesus. Kembali kami mengucap syukur buat segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan jika di bulan September di minggu yang pertama ini kami kembali datang ke tempat ini Tuhan, ke tempat kudus-Mu, untuk kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Suatu anugerah yang begitu besar dalam hidup kami jika kami boleh meninggikan Yesus Kristus Tuhan, Raja di atas segalanya di dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, Kau sungguh dahsyat, Kau sungguh luar biasa dalam hidup kami. Dan kami bersyukur buat kebenaran firman Allah yang boleh ditaburkan oleh hamba-Mu bagi setiap kami Tuhan, hingga kami senantiasa berdoa kepada Tuhan, senantiasa memperkatakan perkataan-perkataan yang positif, yang baik Tuhan, yang membangun Tuhan Yesus. Bahkan biarlah Tuhan kami boleh mencabut segala perkataan yang sia-sia dalam hidup kami, dan berikan kami kekuatan hidup dalam kebenaran firman-Mu yang senantiasa melakukan apa yang berkenan bagi Allah, hingga kami mulai melihat segala campur tangan Allah yang dahsyat dan luar biasa dalam hidup kami. Sebab kami percaya Allah yang kami sembah, Allah yang sanggup menyediakan segala apa yang menjadi kebutuhan kami menurut kekayaan dan kemuliaan Bapa di surga. Terima kasih hamba-Mu, Bapak Gembala kami yang boleh Tuhan pagi itu boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami berdoa hamba-Mu Bapak Pendeta Suyanto, urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu dengan dahsyat dan luar biasa. Tanda dan mujizat Allah terus menyertai setiap pelayanan hamba-Mu, hingga kemanapun hamba-Mu melayani, kuasa dan mujizat-Mu dinyatakan, banyak jiwa dituai dimenangkan untuk kemuliaan nama-Mu, hingga bersungguh Tuhan penemuan jiwa-jiwa terjadi atas lingkungan kami, bahkan
atas kota kami Tuhan. Dan biarlah Tuhan Kau memberkati istri bahkan ketika hamba-Mu, berkati rumah tangga hamba-Mu, limpahkan segala berkat-berkat-Mu limpah-limpah di tengah-tengah keluarga hamba-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan pengembalaan hamba-Mu di tempat ini terus boleh mengembang ke kanan dan ke kiri Tuhan, dan di dalamnya hanya nama Tuhan yang ditinggikan dan diagungkan. Kami terus berdoa buat gembala pusat kami Tuhan, Pak Niko beserta keempat wakilnya, bahkan gembala Rayon 18, Pak Markus beserta keempat wakilnya, bahkan seluruh gembala cabang dan ranting kami serahkan seluruh hamba-hamba di dalam tangan-Mu. Pakai dengan dahsyat dan luar biasa, urapi Tuhan dengan kuasa-Mu, menyertai setiap pelayanan hamba-hamba-Mu ini hingga kemanapun hamba-Mu melayani. Banyak jiwa yang dituai dimenangkan untuk kemuliaan nama Allah, hingga bumi ini penuh dengan kemuliaan Tuhan. Setiap lutut bertelur, setiap lidah mengaku Engkaulah Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami terus berdoa Tuhan buat Indonesia, di mana Tuhan percayakan kami boleh ada di tengah-tengah bangsa ini. Berkatilah Indonesia, pulihkan bangsa ini, selamatkan jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati pemimpin bangsa kami Tuhan, Bapak Presiden Joko Widodo beserta wakilnya Amin Tuhan. Kami serah dalam tangan-Mu, bahkan seluruh jajarannya, bahkan pemerintah pusat sampai daerah, kami serahkan sebagai tangan-Mu. Berikan mereka roh takut akan Tuhan dan hikmat yang pada Allah memenuhi pemimpin bangsa kami ini Tuhan, hingga mereka melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan takut dan gentar akan Tuhan, hingga di dalam nama Tuhan ditinggikan dan diagungkan. Bahkan berkati gereja-Mu yang ada di bangsa ini, satukan gereja-Mu yang ada di negeri ini. Terus berdoa pemulihan boleh terjadi atas negeri ini Tuhan, hingga Engkau akan mengampuni dan memulihkan negeri ini, hingga negeri ini penuh kemuliaan-Mu, hingga bumi Indonesia penuh kemuliaan nama Bapa di surga, hingga diberkatilah airnya, diberkatilah tanahnya, diberkati hasil bumi bangsa ini boleh limpah susu dan madunya, diberkati oleh Tuhan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan biarlah penuaian jiwa-jiwa itu boleh terjadi atas Indonesia bagi kemuliaan nama Bapa di surga, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, seluruh umat-umat-Mu Tuhan yang datang di dalam ibadah minggu ini Tuhan, apapun yang menjadi doa pergumulan setiap anak-anak-Mu Tuhan, kami percaya Engkau lebih mengerti, dan kami percaya Engkau peduli semuanya Tuhan. Bila kasih dan rahmat-Mu, Engkau kiranya yang menyertai, memberkati seluruh umat-umat-Mu dalam usaha pekerjaan apapun yang dilakukan aja dengan hikmat Tuhan. Dan Tuhan kiranya memberkati apa yang dikerjakan dalam Tuhan, hingga semua boleh berhasil di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Yang berusaha Tuhan berkati, yang ada dalam pekerjaan Tuhan memberkati, yang membutuhkan pekerjaan beri yang terbaik di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Allah campur tangan dalam seluruh apa yang didoakan, dirindukan umat-umat-Mu, hingga semua itu boleh mendatangkan kebaikan bagi seluruh umat-umat-Mu, hingga kenapa sukacita umat-umat-Mu bersorak memuji memuliakan nama-Mu lebih lagi. Dan Tuhan nyatakan kemuliaan-Mu bagi keluarga demi keluarga Engkau nyatakan Tuhan, hingga diberkati berlimpah-limpah Tuhan. Bahkan umur suami istri Engkau pulihkan, orang tua dengan anak Engkau pulihkan Tuhan, hingga seluruh anak-anak-Mu boleh bersukacita, boleh tetap memuji dan memuliakan nama Bapa di surga. Terima kasih lingkungan kami serahkan ke semua dalam tangan-Mu Tuhan. Biar kuasa-Mu yang terus berkarya malah memulihkan setiap jiwa-jiwa yang ada di sekeliling kami, jadikan kami berkat menjadi terang, gereja-Mu menjadi garam dan terang Tuhan bagi sekeliling kami Tuhan. Dan biarlah nyatakan kasih-Mu melawan setiap jiwa-jiwa yang ada di sekeliling kami Tuhan, hingga boleh datang ke tempat kudus-Mu, hingga kami boleh bersama-sama memuji dan memuliakan nama Bapa di surga. Persembahan yang telah kami kumpulkan kuduskan Tuhan, bila semua boleh dipakai hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Bapa di surga. Limpahkan terus berkat-berkat-Mu terus mengalir atas perbedaan gereja-Mu di tempat ini, hingga selalu ada persediaan di rumah Tuhan, dan gereja-Mu boleh diberkati berlimpah-limpah oleh Tuhan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Ibadah Jisi jam 1 siang kami serahkan dalam tangan-Mu, campur tangan Allah dalam segala sesuatunya, hingga ibadah ini berjalan dengan baik dan nama Tuhan ditinggikan dan diagungkan di dalamnya. Terima kasih Bapa di surga, jika sebentar kami ini berpisah satu dengan yang lainnya Tuhan, bila tetap perlindungan pertolongan-Mu, penyertaan yang sempurna tetap menjadi bagian dalam hidup kami, hingga kemanapun kaki kami melangkah Tuhan, keberhasilan, keberuntungan menjadi bagian di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, dan sebelum kami kembali, kami akan diperlengkapi doa berkat lewat hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, mari kita angkat kita tangan kita bersama-sama.
Diberkatilah seisi rumahmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah keluar masukmu, dan diberkati apa yang dikerjakan oleh tanganmu. Tuhan membuat berhasil, dan Tuhan memberkati berlimpah-limpah. Pulanglah dari kebakti bawa damai sejahtera dan sukacita, kasih dan anugerah Tuhan, penyertaan dan bimbingan Tuhan yang sempurna menyertai kita semuanya saat ini hingga sampai Maranatha, sampai kedatangan Tuhan Yesus kedua kali menjemput kita di awan-awan permai, bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita semua yang percaya, mari kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.